Perkenalkan, nama saya Nabila Husna. Saya dari Yogyakarta dan saya alumni Pondok Pesantren As-Saidiyah 1 dan Al-Madinah dan Anyar Jombang. Saya ke Amerika untuk menempuh kuliah S1 di St. Lawrence University di Canton, Upstate New York. Karena saya di Amerika hanya untuk selama 5 tahun, jadi untuk kayak memori dan ingatan selama di Amerika itu kurang melekat. Tapi semenjak saya pindah ke Indonesia, background saya itu masih dilingkupi dengan kayak berbahasa Inggris. Kayak saya menempuh sekolah di sekolah Kumai School yang menggunakan bahasa Inggris untuk kesehariannya. Oleh karena itu, semenjak saya pindah ke sekolah yang lain, saya kesulitan dalam menggunakan bahasa Inggris, dan melalui pengalaman tersebut saya juga mengalami bullying karena kesulitan dalam berbahasa Indonesia. Untuk kenangan yang paling melekat menurut saya Al-Falah, Masjid Al-Falah, karena saya ingat sekali saya dan keluarga sering datang ke Al-Falah juga karena banyak sekali orang Indonesia dan di Philadelphia ternyata komunitas bahasa Indonesianya sangat besar. Saya juga ingat kalau sering ada acara kumpul-kumpul, terus selain Lebaran juga kayak 17 Agustusan, terus kegiatan yang lainnya juga untuk sekolah. Jadi saya tahu ada beasiswa di Amerika dan especially di St. Lawrence University itu melalui relasi kerabat ayah. Jadi beliau namanya Amsala, beliau ngajar di Hobart and William Smith, dan saya tahu berbagai kampus yang berdekatan juga dan sekitar Hobart and William Smith, dan salah satunya adalah St. Lawrence University. Dan melalui aplikasi itu saya lewat Common App dan juga menggunakan Duolingo dan juga menulis esai. Menurut saya yang paling menonjol itu mulai dari proses pengaplikasian ke kampusnya. Jadi di Indonesia itu kita melalui namanya UTBK, SNMBP dan SNMPT, dan menurut saya itu proses yang sangat kompleks dan juga melalui seleksi yang sangat banyak karena untuk seluruh Indonesia. Dan karena saya berasal dari pondok pesantren, saingan kami jauh lebih sulit karena antara pondok pesantren dan sekolah umum. Jadi banyak sekali tantangan-tantangannya. Nah, kalau di Amerika itu menulis esai itu salah satu hal yang paling menonjol juga menurut saya, karena di Indonesia itu kita melalui berbagai tes yang fokus pada jurusan kita dan tidak ada proses kayak menulis esai dan lain sebagainya. Yang paling menantang itu menulis esai annotated biography, karena di Amerika itu ternyata banyak sekali ratingnya, dan saya sempat kesulitan karena di Indonesia, terutama di sekolah saya yang berbasis pondok pesantren, kita tidak terlalu kita tidak terlalu sering menulis di sekolah, dan karena menggunakan bahasa Inggris dan juga seperti selain grammar itu juga ada kayak struktur penulisannya itu sangat spesifik dan berbeda dengan yang saya pelajari di Indonesia. Dan menurut saya itu yang paling menantang. Juga untuk social life-nya itu menurut saya juga saya sempat lama beradaptasi karena di pondok pesantren laki-laki dan perempuan itu dibatasi pergaulannya. Jadi semenjak saya pindah ke Amerika itu saya sempat sangat beradaptasi untuk berbaur dan berkomunikasi dengan laki-laki karena tidak terbiasa dengan rasanya kayak dilema, karena di sisi yang satunya saya merasa sangat asing tapi juga sangat familiar, karena saya di Amerika itu cuma 5 tahun, tapi saya memiliki kenangan dan memori yang sangat banyak, terus juga good memories. Tapi
juga yang saya rasa sangat berbeda itu karena memori saya saat masih kecil, jadi kayak saya masih nggak terlalu mengingat secara detail dan jelas. Tapi semenjak saya kembali ke Amerika itu saya merasakan eksperimen yang sangat berbeda, tapi secara kayak familiarity itu nggak terlalu asing. Untuk culture shock itu banyak sekali ya. Salah satunya yang sudah saya bicarakan itu socializing yang berbeda-beda dari laki-laki perempuan, terus juga yang gender queer, karena di Indonesia kan nggak terlalu mencolok. Terus juga karena mahasiswa-mahasiswinya dari berbagai negara, jadi nggak cuma dari berbagai daerah di Amerika tapi juga dari luar negeri. Itu juga saya belajar banyak tentang culture yang berbeda-beda, terus juga cara mereka socializing, terus juga cara mereka beradaptasi di Amerika itu juga sangat berbeda. Makanannya itu juga saya lumayan sulit untuk beradaptasi karena seperti contohnya di dining hall di dalam kampus itu mereka menyediakan makanan dari berbagai negara, mulai dari kayak dari Timur Tengah, terus dari Spanyol, terus dari dan lain sebagainya, dan itu lidah saya juga masih butuh waktu untuk menyesuaikan. Terus juga karena saya tinggal di daerah yang terpencil di upstate New York, saya juga lumayan kesulitan untuk menemukan makanan Indonesia. Tapi untungnya ada makanan Chinese restaurant, jadi saya lebih terbantu dalam adaptasi dalam lingkup makanan. Jadi secara nasionalisme saya lebih condong merasa Indonesian, karena selain saya tinggal di Indonesia lebih lama, juga saya merasa saya lebih lekat ke culture di Indonesia. Tapi selama saya di Indonesia juga saya merasa kayak terutama semenjak teman-teman saya sering melabel saya sebagai orang Amerika juga, jadi saya juga merasa sempat merasakan dilema for being a dual citizen. Tapi semenjak saya pindah ke sini, saya merasa nasionalisme saya condong ke Indonesia. Ini pertanyaan yang sering sekali teman-teman saya tanyakan juga, and every time I answer that I will return to Indonesia, teman-teman saya sering bingung dan shock karena kebanyakan dari mereka membayangkan sepertinya tinggal di Amerika itu jauh lebih baik, maksudnya untuk memiliki kehidupan yang lebih terjamin. Tapi semenjak saya kesini untuk studi, saya planningnya untuk melanjutkan di Amerika, tapi untuk tinggal atau stay saya memilih untuk tinggal di Indonesia karena saya melalui pengalaman yang saya rasakan di Amerika, saya rasa untuk merasakan sense of home itu sangat sulit di sini, karena selain keluarga saya juga di Indonesia, saya juga mulai dari makanan, terus juga dari sense of community itu saya sangat rindu dengan suasana yang saya rasakan di Indonesia. Jadi sepertinya saya akan memilih untuk tinggal di Indonesia, tapi untuk studi sepertinya saya akan lanjut di menurut saya melalui studi di mana saya bisa explore seluas mungkin, karena honestly saya masih bingung saya mau menempuh karir di bidang apa, terus mau jadi apa. Tapi melalui opportunity yang dikasih di Amerika, saya rasa saya memiliki kesempatan yang sangat luas. Tapi oleh karena itu belajar di Amerika menurut saya bisa memberi opportunity dan peluang yang tidak selalu bisa didapatkan di Indonesia atau di negara lain.
Jadi saya rasa pengalaman universitas saya di Amerika itu sangat membantu, mulai dari personal growth juga ke bidang yang lebih profesional. Menurut saya untuk memiliki prinsip, mulai dari cara kalian bergaul dengan teman-teman, terus cara kalian bersosialisasi dan sebagainya, menurut saya itu sangat penting untuk orang siswa yang ingin menempuh perjalanan di luar negeri, karena selain situasi yang sangat berbeda, mulai dari domisili kalian akan tinggal, juga dari segi seluruhnya itu sangat berbeda, dan kalau kalian memiliki prinsip itu akan mempermudah proses kalian dalam beradaptasi. Jadi menurut saya memiliki prinsip dan pegangan yang teguh itu penting sekali untuk kalian bawa kalau kalian ingin keluar negeri. Jadi alasan saya dan ayah saya menulis buku ini karena banyak sekali teman-teman, mulai dari teman-teman ayah saya dan juga teman saya, yang menanyakan bagaimana sih caranya untuk bisa mendapatkan full beasiswa dan diterima di kampus-kampus di Amerika. Jadi melalui buku ini kami menjelaskan dan mendeskripsikan prosedurnya dalam proses pengaplikasiannya, tapi juga hikmah-hikmah yang kami dapatkan dari segi ayah saya sebagai orang tua dan juga mahasiswa yang pernah menempuh studi S2 dan S3 di Amerika, dan juga saya sebagai seorang santri, sebagai anak dari ayah saya, dan juga santri yang memiliki keinginan untuk menempuh pendidikan di jenjang yang lebih tinggi di Amerika Serikat. Dan juga teman-teman, ayah saya dan saya baru saja merilis buku, judulnya Kejarlah Mimpi Sampai New York. Jadi buku itu menceritakan tentang saya sebagai santri yang diterima di 10 kampus di Amerika Serikat dengan full beasiswa, dan hikmah kehidupan sebagai seorang santri, dan juga ayah saya sebagai orang tua.